Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah kita akan baca kitab Kasyifatus Sajah. Kitab aslinya duduk Kasyifatus Sajah, duduk bukan Kasyifatus Sajah secara lengkap. Jadi kitab yang akan kita baca itu hanya pembahasan puasa dari kitab Kasyifatus Sajah. Di Kasyifatus Sajah itu kan syarah Safinatun Najah, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Nah, sebenarnya Safinatun Najah itu pol pembahasannya sampai kitab zakat. Ya, jadi Safinatun Najah pembahasannya itu hanya sampai kitab zakat. Ketika disyarah ambil Syekh Muhammad Nawawi Banten, beliau nambahi pasal sendiri, yaitu pasal puasa. Beliau nambahi matan plus nambahi syara'i. Ya, jadi sebenarnya pembahasan puasa di kitab Kasyifatus Sajah itu murni hasil karyanya Syekh Muhammad Nawawi Banten. Jadi tidak ada unsur luar itu. Ya. Dan kitab Kasyifatus Sajah itu termasuk syarah Safinatun Najah yang paling masyhur. Bukan paling masyhur ya, paling lengkap lah di antara syarah yang lain dan yang paling tua. Ya, matan Safinah itu syarah yang paling tua itu ya syarahnya Mbah Nawawi Banten. Ya. Dan syarah-syarah setelahnya itu biasanya akan menambahkan juga pembahasan puasa dan itu sesuai dengan tambahan yang ditulis oleh Mbah Nawawi Banten itu. Ala kulli hal kita baca kitabnya ya, Faslun fi Mabahathis Siyam min kitab Kasyifatus Sajah syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki. Soalnya beliau lahir Banten, Jawa Barat. Tapi beliau tinggalnya di Mekah. Karena ketika di Jawa Barat beliau habis itu pergi haji. Kemudian beliau belajar di sana dan tapi Indonesia waktu itu masih zaman penjajahan ya, zaman Londo. Ya, akhirnya beliau tinggal di sana. Terus akhirnya beliau juga ngajar di sana. Ya, ngajar di sana dan dijuluki sebagai gurunya ulama Jawa. Karena orang-orang Jawa yang belajar ke Mekah itu biasanya belajar ke Mbah Nawawi Banten itu. Yang wafat tahun 1316 Hijriah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fima yajibu bihi siyamu, dalam apa yang wajib dengannya puasa. Fasal yajibu saumun, wajib untuk berpuasa Ramadan. Saumu Ramadan. Yajibu saumu Ramadana, wajib puasa Ramadan bi ahadin umuri khamsatin, dengan salah satu dari 4 perkara. Dari perkara-perkara yang 5. Perkara-perkara yang 5. Ahaduha, salah satunya bi kamalin sya'bana. Ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif. Iya. Salah satunya dengan sempurnanya Sya'ban, salasina yauman, 30 hari. Maksudnya min ru'yati dari ru'yah hilal maksudnya. Dari ru'yah hilal fi Sya'bana di bulan Sya'ban, masalan semisal qalat telah mengucapkan Aisyah qalat mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahafadz menjaga fi Sya'bana di bulan Sya'ban ma la yatahafadz, apa yang tidak dijaga fi ghairihi, di selainnya. Kembali ke Sya'ban. Ya. Fi ghairihi, pada selain Sya'ban.
Hada dalilun, ini adalah dalil ala atas ikmala Anna akmala ikmala. Bahwasanya menyempurnakan Sya'ban salasina yauman 30 hari minal ru'yati dari ru'ya hilal, la minal hisabi, tidak dari hisab. Wasaniha, dan yang keduanya biru'yatil hilali, dengan ru'yatil hilal, maksudnya hilal Ramadan fi haqqi, dalam hak man ra'ahu, siapa yang orang yang melihatnya, wa in kana fasiqan, walaupun dia adalah seorang yang fasik, wala budda, dan tidak mengapa, Wala buddha, dan harus, orang kena orang ya. Wala buddha, dan harus min ru'yatihi, dari ru'yatnya lailan, di malam hari, wala athara, dan tidak ada efek di ru'yatihi, dari penglihatannya, naharan, pada waktu siang hari, liqaulihi, karena sabdanya sallallahu alaihi wasallam, sumu, puasalah, li ru'yatihi, karena ru'yatul hilal, wa aftiru, dan berbukalah, li ru'yatihi, karena melihat hilal, fa in humma, maka jika tertutup awan, alaikum, atas kalian, akmalu, maka akmala yukmilu, maka sempurnakan iddata, maf'ul bih, maka sempurnakan hitungannya, iddata Sya'bana, hitungan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari. Maksudnya liyasum, maksudnya puasalah, liyasum ya, hendaknya puasa ya. Lam amr bener, cuma ketika nerjemahno hendaknya gitu aja, hendaknya puasa. Kullun fa'ili apa ya, fa'ili kan, liyasum kan ya. Liyasum, hendaknya puasa, kullun minkum, setiap dari kalian, wal yuftir, dan hendaknya berbuka, kullu minkum, setiap dari kalian. Qauluhu, ucapannya, li ru'yatihi, karena melihat, fi, dalamnya, istikhdamun, ini apa Ustaz? Istikhdamun, pemakaian ru'yah gitu. Maksudnya pemakaian ru'yah. Fi, dalamnya istikhdamun, pemakaian ru'yah, lianna, bahwasanya ad-dhamiru, dhamir adalah dhamir fil awal, dalam awal, yang pertama. Dhamir yang pertama li ru'yatihi gitu loh. Li ru'yatihi gitu. Dhamir fil awal, yang pertama. Ini kita mau Aidun, napa niku? Kembali. Minal aidin wal faizin. Aidun, kembali, ala hilali, atas hilal, ala hilali Ramadhana, ala hilali Ramadhana, atas hilal Ramadan, wasani, dan yang kedua, ala hilali Syawal, Syawal, atas hilal Syawal. Qala al-Madabiri, jenenge wong Madabiri. Al-Madabiri mengatakan, Al-Madabiri walam, dan lam, bimakna, dengan makna ba'da, setelahnya. Bimakna ba'da, dengan makna setelahnya. Maksudnya ba'da ru'yatihi, setelah melihat. Iya, setelah melihat hilal. Setelah melihatnya, kama sebagaimana qala, berkata Ibnu Hisham fil Mughni, di dalam kitabnya Al-Mughni. Qauluhu, ucapannya, waftiru, dan berbukalah,
biqat'in biqat'il hamzati biqat'il hamzati dengan maksudnya apa? mengkotakkan hamzah. Dengan mengkotakkan hamzah. Jadi nanggone kaidah penulisan imla itu ada namanya hamzah wasol ambi hamzah qat'i. Ini hamzah wasol itu alif kalau ini nih. Karena yang jadi ya misalkan uktub. Uktub kan tulisannya kalau hamzah ya. Jadi ini alif. Nah, alif tok iku jenenge hamzah wasol. Kalau hamzah qat'i, nah kono kan ada gini nih. Jadi afiru itu on hamzah. Jadi bukan cuma gini tok terus pak kok rok gak. Di atas hamzah biasa nih ngeten gitu. Ya, itu namanya hamzah qat'i. Dan beliau mengatakan wa aftiru bi qat'il hamzah, dengan mengkotakkan hamzah. Jadi kenapa kok kudu ditulis ngono? Soalnya zaman kan kadang belum ada fotokopi. Kadang khawatirnya orang yang nyalin salah. Kudune hamzah kotak ditulis hamzah wasol. Biqat'il hamzati dengan hamzah kotak ngoten. Iya. Dengan kotak hamzah. Maksudnya udkhulu masuklah fi waqtil fitri. Di waktu berbuka. Ini kan udkhulu ini kan hamzah wasol, itu jenenge hamzah wasol. Ngono iku. Atau alif ya, hamzah wasol. Alif biasa. Fi waqtil fitri, di waktu fitr fil hamzatil fi hamzatil fal hamzatu maka hamzah lisayrurah napa niku memberikan faedah keterjadian. Lisayrurah memberikan faedah keterjadian kama sebagaimana fil misbahi sebagaimana fil misbahi dalam kitab misbah. Dalam kitab al-misbah. Ini jenenge kitab ya, al-misbah. Qauluhu ucapannya fa'inhum ma. Maka jika tertutup di dhammil ghaini dengan mentambah ghain, maksudnya istatir. Tertutup bil ghamami dengan awan, bil dhamiri dengan wadhamiru dengan dhamir dan dhamir aidun kembali ala hilali atas hilal Ramadan. Wa misluhu dan semisalnya apabila ghamma. Nah, sekarang ghamma kenapa? Karena failnya ada. Hilalu. Nah, itu failnya. Ghamma hilalu syawal. Wa misluhu dan misalnya apabila ghamma menutup hilalah hilalu syawal hilal syawal fayakmilu maka sempurnakan Ramadan mungkin fayukammalu maka disempurnakan Ramadhanu dia naibul fa'il fayukammalu maka disempurnakan Ramadan salasina 30 qalahu mengatakannya Aswaifi nama orang mengatakannya Aswaifi wal amaratu tanda bukan ammaroh ya wal amaroh ini ammaroh itu pemerintah orang yang pemerintah amaroh wal amaratu dan tanda ini kenapa Ustaz adallatu itu atas itu dalil yang menunjukkan dan tanda dalil yang menunjukkan ala dukhuli atas masuknya Ramadan terus iya kai qadu ono kane napa nih kai qadi ono kane kai qadi napa nih Ustaz al qanadil napa nih qanadil itu apa sih damar iya damar lah lentera atau sih qanadil bukan itu iki kai qadil qanadili iya lentera
Kaiqadil qanadil ini maksudnya seperti menghidupkan lentera. nah, Al-mu'allaqati yang digantungkan kayak hadis arare digantungkan bil manayir di menara jamak dari manarah manayir wadorbi dan ataf nangka ya nama kaiqadi wa kadorbi kaiqad wadorbi dan ini Pak nantinya menghidupkan maknanya. Al-madafi' itu apa ya semacam meriam dan menghidupkan meriam wanahwi dzalika dan semisalnya demikian itu mimma dari apa yang syarat berlalu bi dengannya al-'adatu hitungan al-'adatu kebiasaan hukmur ru'yah fi hukmir ru'yati dalam hukum ru'yah. Baik. Jelaskan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah ba'd. Di sini al-musannif rahimahullah taala beliau mulai mengawali pembahasan as-siyam dengan pembahasan hal-hal yang dianggap sebagai subut Ramadan, dianggap sebagai waktu masuknya Ramadan. Perlu kita ketahui dalam pembahasan fikih subutu Ramadan itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya subutun am. Subutun am itu jadi kalau subutun am, jenenge am kan artinya apa? Umum. Enggak, am umum maksudnya. Ya memang am, iya, memang am itu kadang tahun, tapi di sini am maksudnya adalah umum. Ya. Ada sebenarnya am. Maka kalau subutun am itu maknanya hukumnya akan berlaku pada seluruh orang. Hukumnya berlaku pada seluruh orang. Dan itu ada dua. Cara menentukan subutun am itu hanya dua cara. Ya. Dan ada sebenarnya subutun khos. Ketetapan bulan Ramadan tapi sifatnya khusus. Maka kalau sifatnya khusus ini tidak bisa berlaku umum. Dalam artian hanya berlaku pada orang per orang, person per person. Dan di sini beliau mengawali qala wa yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan wajib dengan salah satu dari 5 perkara. Ya, kok bisa jadi 5? Ya, karena yang tadi itu 2 perkara itu subutun am, 3 perkara itu subutun khos. Kalau subutun am, ketika sudah ditetapkan dengan salah satu dari perkara 1 atau 2, ketetapan Ramadan itu berlaku untuk semua masyarakat. Apakah ada pengecualian? Mungkin bisa ada. Ada pengecualian. Nah, pengecualian itu berlaku pada mereka subutun khos. Ya, subutun khos yang nanti di sini akan disebutkan. Ya. Subutun khos itu berlaku kalau subutun am masyhur ya. Yang pertama adalah apa tadi? Menyempurnakan hitungan Syaban 30 dino. Ya. Dan itu tentu saja dengan ru'yah dulu. Baru ada 30 hari. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat hilal. Dan maksudnya melihat di sini adalah melihat yang dia mempersaksikan kepada hakim. Kemudian hakim menerima persaksiannya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah menyempurnakan hilal 30 hari. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, maka besok orang semua harus puasa. Kan nggak mungkin menit tanggal 1 kan nggak mungkin. Kalau makanya beliau dulukan itu. Beliau dulukan Sya'ban dulu, Sya'ban 30 hari. Soalnya apa? Soalnya nggak ada kemungkinan lain. Pasti iya Ramadan ini. Soalnya wis 30 gitu loh. Yang kedua adalah melihat hilal. Tapi apa? Tapi dengan syarat supaya dia jadi subutun am. Syaratnya adalah dia bersaksi di depan hakim dan hakim menerima persaksiannya. Ya, itu syaratnya. Baik. Nah, sekarang masalahnya, problemnya, bagaimana kalau misal ada orang melihat hilal,
dan dia yakin itu hilal, namun dia tidak bersaksi depan hakim. Atau dia bersaksi depan hakim tapi hakimnya nggak terima saksinya. Ya, misalkan gini. Misalkan yang sering kasus di Indonesia ya. Kasus apa namanya? Lihat hilal, kasus cakung. Tahu burung tak gak biasanya? Cakung ya, cakung. Dia lagi kurang delok ekonomis ketok diri. Maka kalau misalkan dia itu melihat hilal, ya, dia melihat hilal. Ini nanti masuk subutun khos. Nggak bisa ketetapannya berlaku bagi umum. Wong-wong cakung kok diumumno misalkan wong sing delok hilal, meneh Ramadan aku sing delok, nggak bisa. Tapi bagi dirinya dia wajib berpuasa sesuai dengan ilmunya. Masalah yang semisal ini seperti masalah ijtihad. Masih ingat masalah orang yang sholat menghadap ke arah keempat arah. Empat arah. Atau misalkan ada dua orang, nggak tahu arah kiblat, dua-duanya sama-sama ijtihad dan menghasilkan keyakinan arah kiblat adalah arah sana. Dan dua orang ini nggak sama ijtihadnya. Yang satu yakin arah kanan misalkan, yang satu yakin arah kiri. Maka apakah boleh orang yang arah kiri bermakmum pada yang arah kanan? Boleh. Terus gimana? Harus sholat sendiri-sendiri. Karena seseorang melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Maka orang yang semacam ini nanti masuk subutun khos. Makanya subutun khos nanti ada 3. Di antara yang pertama adalah ketika orang itu melihat dan dia yakin itu hilal memang. Dia yakin itu hilal sesuai dengan keyakinan. Dan ketika orang itu yakin, tentu lawannya berarti misalkan ditetapkan besok masih belum Ramadan, dia harus meyakini ya, dia meyakini pasti besok itu salah kalau bukan 1 Ramadan. Maka bagi orang ini secara khusus dia harus puasa besok. Secara khusus, meskipun mau ngomong orang sing poso. Loh iya, kenapa? Karena dia harus sesuai dengan ijtihadnya. Ya. Baik. Nah, kembali ke sini kita coba uraikan. Maka di sini beliau mengatakan ada 5 sebab ketetapan bulan Ramadan itu ditetapkan. Ya. Dan ini yang 2, yang nomor 1 dan nomor 2 itu sifatnya apa? Thubutun am, umum. Yang pertama ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Salah satunya dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian beliau mengatakan, maksudnya apa? Minar ru'yah, dari ru'yah fi Sya'ban, di bulan Sya'ban masalan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya ngitung 30 hari itu ya dari ru'yah tanggal 1 Sya'ban. Jadi 1 Sya'ban ditetapkan dengan ru'yah. Kemudian ketika tanggal 29 menetapkan 30 Sya'ban itu juga dengan ru'yah. Dalam artian ketika ru'yah nggak bisa lihat, maka ketetapannya apa? 30. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahafadzu itu menjaga. Menjaga itu maksudnya mengawasi fi Sya'ban ma la yatahafadzu fi ghairi. Tidak seperti beliau mengawasi di bulan selain Sya'ban. Beliau benar-benar teliti. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ibadah yang besar, ibadah Ramadan saulan, 1 bulan penuh, dan sifatnya apa? Masyarakat umum. Ya, kan blind misalkan menetapkan tanpa ilmu, ya. Kemudian ternyata besok itu masih tanggal 30 Sya'ban misalkan, kemudian tetapkan hari ini sudah terakhir Sya'ban, besok puasa. Kan blind, jadi batalno posone wong sak. Atau misalkan besok itu sudah tanggal 1 ditetapkan masih belum hilal, besok masih tanggal 30. Kan membatalkan puasa orang syarat-syarat itu ya. Repot. Maka Nabi yatahafadzu, memperhatikan terus di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan lain. Bulan lain enggak ada terlalu hubungan masalah ibadah. Hadza dalilun ala anna ikmala Sya'ban 30 yauman minar ru'yah la minal hisab. Dan ini dalil bahwasanya menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari itu dengan perantara ru'yah dulu. Bukan hanya mujarrad hisab, bukan hanya dengan ngitung. Bukan hanya dengan ngitung. Jadi makanya tadi saya katakan bahwasanya Sya'ban 30 ini harus dengan perantara melihat dulu.
Ya kita lihat dulu, kalau misalkan nggak ada hilal baru menetapkan 30 Sya'ban. Bukan nggak melihat sama sekali sudah menetapkan 30, nggak bisa. Ya. Karena Nabi SAW ya, sebagaimana disaksikan oleh Sayyidah Aisyah, ya tahafadhu, beliau menjaga ya. Baik. Itu yang pertama. Jadi kalau Sya'ban sudah 30, otomatis besok tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau sudah 1 Ramadan secara pasti ini berarti kan sudah nggak ada yang ragu kan? Kan nggak mungkin masa menit tanggal 31 kan nggak ada yang ragu gitu kecuali tanggal Masehi. Maka harus pasti semuanya sudah puasa. Nggak mungkin nggak. Wasaniha, dan yang kedua biru'yatil hilal, melihat hilal. Maksudnya apa? Hilali Ramadan. Hilali Ramadan. Ya. Maksudnya adalah hilal Ramadan dengan melihat. Ya, fi haqqi, pada diri orang yang man ra'ahu, orang melihatnya. Wa in kana fasikan, meskipun dia itu orang fasik. Ya. Nah, di sini meskipun dia orang fasik, dalam artian itu karena nanti sebenarnya nanti ada hubungannya dengan yang yang subutun khos ya. Karena syaratnya subutun am itu kan dia melihat terus bersaksi di depan hakim. Dan hakim kan nggak bisa nerima sembarang saksi kan ya, nggak bisa nerima sembarang saksi. Orangnya harus kredibel ya. Kemudian termasuk syaratnya dia bukan orang fasik. Dia bukan orang fasik. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau wa in kana fasikon di sini ada percampuran antara subutun am sama subutun khos. Soalnya wa in kana fasikon itu khusus nanti subutun khos. Tapi ru'yatul hilal secara umum itu berlaku nanti ketetapannya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, hal yang kedua adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Wala budda min ru'yatihi lailan. Dan harus hilal yang dilihat itu adalah di waktu malam. Ya, di waktu malam. Bagaimana kalau misalkan melihat hilalnya jam 12 siang misalkan sudah melihat hilal? Maka tidak ditetapkan dengan itu. Tidak menjadi subutun am. Tidak menjadi subutun am. Dan hakim nggak boleh menerima. Makanya kalau di Indonesia kan ya di mana-mana ya, di mana dalam ilmu falak itu kan hilal baru terlihat kalau misalkan matahari sudah mulai tenggelam atau sudah sore. Wala athara li ru'yatihi naron, dan tidak ada dampak sama sekali ketika melihat di siang hari. Tidak ada dampak sama sekali ketika melihat di siang hari. Kenapa? Dan dalilnya apa ru'yatul hilal? Dalilnya adalah sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Ini dalilnya. Ya. Baik. Maksudnya apa hadis ini? Liyasum kullun minkum wal yuftir kullun minkum. Maksudnya adalah hendaknya puasa setiap dari kalian dan berbuka setiap dari kalian. Ya, sumu li ru'yati maksudnya liyasum kullun minkum. Aftiru maksudnya liyuftir kullun minkum. Ya. Maksudnya puasalah kalian dan berbukalah kalian. Kemudian sabda Nabi, ini tafsir hadisnya ya. Li ru'yatihi, beliau mengatakan qauluhu li ru'yatihi fihi istikhdamun. Di dalamnya ada makna istikhdam. Istikhdam itu pemakaian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sumu li ru'yatihi. Sumu listikhdami ru'yah. Puasalah dengan menggunakan penglihatan. Nah, maksudnya itu dengan menggunakan apa? Penglihatan. Ya. Li'anna dhamir fil awal, dan karena dhamir di awal, maksudnya sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihatnya. Hanya itu sumu li ru'yatihi di hadis tadi, aidun ala hilal Ramadan, itu kembali ke hilal Ramadan takdirnya. Ya. Sumu li ru'yatihi, li ru'yati hilali Ramadan gitu. Wasani, dan dhamir kedua, wa aftiru li ru'yatihi, kedua ala hilali Syawal, itu hilal Syawal. Ya. Kok bisa diketahui padahal nggak ada penjelasan kan? Hadisnya kan langsung sumu li ru'yatihi, nggak ada penjelasan sebelumnya hilal Ramadan, hilal Syawal, nggak ada. Ini sudah diketahui dari mana? Ya, kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Awal ayat kan, ayat pertama kan ini. Inna anzalnahu, kami turunkan dia. Dia balik nang sapa? Malaikat. Kalau orang disebut moro-moro ana dhamir. Kan dhamir harusnya ada ayat kembalinya kan, marji ya kan. Tapi ini namanya marji maknawi. Maknawi. Dia diketahui dari pemahaman.
Kan di sini kalau sumul ru'yatihi kan nggak mungkin puasalah karena melihat hilal Syawal. Hilal Syawal wae wong buka gitu kan, bukan wae wong poso. Wong poso berarti Ramadan, berarti Ramadan. Yang kedua, berbukalah yang berarti hilal Syawal. Itu namanya maknawi. Qala al-Madabigi, Imam al-Madabigi beliau Hasan bin Ali al-Madabigi al-Azhari, alim faqih Syafi'i, walam bermakna ba'da. Lam itu li ru'yatihi itu bermakna apa? Ba'da, setelah. Ba'da ru'yatihi, setelah melihat hilal. Ya, sumu ba'da ru'yati hilal gitu ya. Hilal Ramadan. Kama qala Ibnu Hisham fil Mughni. Seperti ucapan Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya Al-Mughni. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, wa aftiru biqatil hamzah udkhulu fi waqtil fitr. Aftiru itu dengan hamzah qata, bukan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Apa bedanya hamzah qata dengan hamzah wasal? Bedanya ketika digabungkan dengan kata sebelumnya. Ini hamzah qata. Ya, namanya qata itu artinya apa sih? Potong. Dia akan memotong kata sebelumnya. Dia nggak bisa nyambung dengan kata sebelumnya, nggak bisa. Ya. Tapi kalau hamzah wasal, ketika disambung dengan kata sebelum hamzah wasalnya nggak akan terbaca, hilang. Ya. Misalkan fa, di sini ada kata udkhulu, kita masukkan, ada fa di situ. Ketika menggabungkan antara fa dengan udkhulu, u-nya nggak akan terbaca, fadkhulu. Tapi kalau aftiru, ketika kita masukkan fa, dia tetap apa? Fa aftiru, tetap apa? Tetap ada, karena dia memotong kata sebelumnya. Baik. Fal hamzatu lisayrurati. Maka hamzah di sini maknanya adalah untuk sayrurah. Sayrurah itu maksudnya sayrurah berasal dari kata soro. Soro yasiru kan menjadikan ya, membuatnya berada gitu ya. Ya, kama fil misbah, maka maknanya apa? Maknanya adalah aftiru sayru anfusakum fil fitr gitu maksudnya. Jadikan diri kalian dalam kondisi berbuka. Gitu. Dan di sini beliau maknanya udkhulu fi waqtil fitr, masuklah di waktu buka. Maknanya waktu hari raya. Qaulu, kemudian hadis fa in humma bi dhammil ghain. Ini beliau banyak menyarah hadisnya. Jika di fa in humma bi dhammil ghain, ketika ditutup awan, istatara bil ghamam, yaitu tertutup dengan awan. Wa dhamiru aidun ala hilal Ramadan. Dan dhamir kembali kepada hilal Ramadan, dan dhamirnya hilang, enggak ada. Maksudnya ya fa in humma hilalu Ramadan gitu. Fa in humma hilalu Ramadan. Ya. Wa mithlu idza ghamma hilalu Syawal. Demikian juga ketika tertutup hilal Syawal, fayukammalu Ramadana salasina. Maka Ramadan dilengkapi jadi 30. Sama ya. Qala Suwaifi, berkata Suwaifi. Imam Suwaifi. Kemudian ada satu pembahasan di sini. Masuknya bulan Ramadan juga bisa diketahui melalui tanda-tanda yang lain. Apa itu? Dia mengatakan wal amaratu dalatu ala dukhuli Ramadan, dan tanda-tanda yang menunjukkan masuknya Ramadan ka iqadil qanadilil muallaqati bil manayir, dengan menghidupkan lampu atau lentera yang ada di menara-menara. Kalau zaman dulu itu kan termasuk zaman beliau, itu kan gorong ono speaker, itu belum ada alat komunikasi yang memadai, sehingga orang akan bertanya-tanya, meni poso tak gak ya, ya. Sedangkan ya mungkin untuk memberitakan terbatas ya. Maka zaman dulu pemerintah zaman dulu ketika mengumumkan Ramadan, itu infonya medianya bisa melalui perintah supaya semua masjid-masjid menghidupkan menara bagian atas. Ya, jadi kok menara pinggir mercusuar mirip mercusuar gitu. Ya, dengan api atau dengan apa, pokoknya ada lentera gitu. Jadi seperti kan daripada brok-brok melakukan pegel kan. Jadi sudah wis sak kampung wis ngerti gitu. Jadi langsung pakai kuda semuanya diutus tempat kembali masing-masing, langsung ke masjid, kemudian langsung hidupi gitu. Jadi orang sudah tahu sore gitu. Dan di sini maknanya atau ya. Darbil madafi, menghidupkan menghidupkan semacam itu loh.
Madafi itu meriam. Ini zamane Mbah Nawawi Banten wis ana meriam. Zaman dulu termasuk yang menjadi media untuk mengumumkan adalah meriam. Iya, belenggur nang ini jono. Sian silan. Biyen ya. Iya. Ya itu belenggur. Ini nang kota mungkin gak ono, nang kampung sih ono ya. Ini nang Galek biyen ya ono, nang Galek. Jadi nggak belenggur. Warna widalik atau semisalnya. Nah, itu masa lalu ya, sekarang sudah ada media informasi. Mimma jarat bil adatu fi hukmi ruyah, dari apa yang sudah berlaku dari adat dari masalah ruyah. Baik. Nah. Tak waca tambah waca tadi. Nggih, kalau manut mawon, Ustaz. Wis apa waca nih? Bismillah. Selanjutnya kalau musannif rahimahullah taala wasalisuha dan yang ketiganya bisubutihi dengan penetapan yang ada. Ai maksudnya ru'yatul hilali ru'yatul hilal fi haqqi man lam Yarohu. Yang dihadzuf, yang mahdhuf ada alif bengkong itu. Hanya kan yaro gitu ya. Ro hilang. Hamzah ya. Iya. Dalam kebenaran orang yang tidak melihatnya. Fi haqqi dalam fi haqqi itu maksudnya bagi orang gitu ya. Fi haqqiman bagi orang yang bagi orang yang lam yarohu tidak melihatnya. Bi'adlin dengan bi'adli syahadatin. Bi'adli syahadatin dengan maksudnya Nabi dengan adilnya persaksiannya. Iya, adilnya persaksian. Ai maksudnya wahidin maksudnya apa itu? Satu orang. Wahidin satu orang wa in kana dan jika dia ar-ra'i orang yang melihat hadidil basari. Hadidil basari ini maksudnya kerasnya hadidul basar. Hadid itu di sini maknanya bukan besi tapi apa? Tajam. Iya. Wa in kana ra'i hadidal basari. Barikana. Wa in kana ra'i hadidal basari dan jika orang yang melihat adalah orang yang tajam penglihatannya. Naqalahu. Menukilnya Aswaifi Anis Shibramilsi. Nama orang semuanya. Anis Shibramilsi dari Shibramilsi wala buddha dan harus. Min hukmul hakimi dari hukumnya seorang hakim. Bi dengannya fala yakfi maka tidaklah mencukupi mujarradu syahadatil adli maka tidak cukup dengan apa mujarradu hanya persaksian orang yang adil. Mujarradu ini hanya mujarradu syahadatil adli tidak cukup dengan persaksian orang yang adil. Wa kharaja dan keluar wa kharaja bil adli dan keluar dari orang yang adil. Keluar ini kita terjemahkan dan tidak termasuk dimaksud orang yang adil dengan orang yang adil al-fasikun orang yang fasik. Wa kharaja bi adli syahadati dan tidak termasuk juga orang yang dimaksud dengan orang adil dengan adilnya syahadat dan tidak termasuk juga dengan adilnya syahadat adilur riwayati adilnya riwayat ka'abdin seperti budak wa imra'atin dan perempuan wa takfi dan mencukupi wa takfil adalatu dan mencukupi adil adh-dhahirati yang nampak adalatul dhahiratu yang nampak wahiyal muradatu dan dia adalah yang dimaksud bil masturati dengan yang tertutup bil masturah bil mastur tidak tahu lagi. Mboten enten taib. Kana taib. Oh iya.
Wa idza dan apabila wa idza somna dan apabila Wa idza sumna, wa idza sumna dan apabila kami berpuasa, kita puasa. kita puasa biru'yati dengan ru'yah biru'yati adli, Nah, dengan ru'yahnya satu orang adil, dengan ru'yahnya satu orang adil, salasina yauman 30 hari, aftarna kami berbuka, wa inlam dan jika tidak napa niki naro kami melihat, dan jika kami tidak melihat al hilala hilal, walam yakun dan tidak ada napa niki ghaimun awan, wala dan tidak yaruddu kembali wala luzum si wala ya tak awal ya. Wa idza sumna bi ru'yati adlin 30 yawman aftarna wa illam nara hilal wa lam yakun ghaimun wala yaridu. wala yaridu Dan tidak datang, tidak ada. Dan tidak ada luzum ini. Luzumul iftari. Luzumul iftari keharusan untuk berbuka. Itu iya berbuka. Iya, Idul Fitri. Biwahidin dengan salah satu dengan satu orang. Dengan satu orang lisubuti untuk ketetapan. Lisubuti karena ketetapan zalika. Karena ketetapan zalika dengan itu dimnan secara keumuman. Secara keumuman id asyai'u jika salah satu ketika sesuatu bisa berarti yasbutu dimnan yasbutu dimnan ketetapan secara umum bima dengan apa bima la yasbutu dengan apa yang tidak tetap dengannya aslan secara asal. Tapi mungkin tak jelas. Nah, di sini sepertinya aku rada salah ngasih nomor. Oh, gitu. Dalam artian tadi kan ada subutun am, subutun khos. Subutun am di sini terlihatnya adalah di nomor 1 dan nomor 3. Sing nomor 3 ini berlaku subutun am sepertinya. Kalau yang nomor 2 itu subutun khos. Karena dia bersaksi wa in kana fasikon, meskipun dia fasik. Orang fasik kan nggak mungkin diterima syahadat kan. Dan syahadat ini bukan syahadat tapi persaksian. Jadi kalau misalkan dia orang fasik, ahli pemabuk, peminum macam-macam lah, tapi dia tahu hilal ya. Kemudian dia melihat hilal dan dia yakin itu hilal Ramadan, pasti 100%. Kalau besok nggak Ramadan itu pasti salah. Kemudian dia bersaksi depan hakim, kan nggak mungkin diterima oleh hakim kan? Nggak mungkin diterima. Ya terus gimana? Nggak kayak tadi. Maka dia tetap berpuasa besok. Kenapa? Karena dia sudah mempersaksikan hilal dan dia yakin itu hilal. Dia bukan dalam kondisi minum khamr atau apa, dia sadar 100%, tapi dia fasik. Maka yang kedua tadi itu subutun sifatnya apa? Khos. Berlaku untuk dirinya saja. Ya. Nah, yang ketiga ini subutun am. Jadi subutun am yang pertama ketika Sya'ban 30 dan yang kedua ini qala musannif rahimahullah wa tsalitsuha yang ketiga bisubuti dan ketetapannya ru'yatil hilal, subut ru'yatil hilal fi haqqi pada diri man lam yarahu, orang yang tidak melihatnya, bi adli syahadatin dengan adil syahadah. Baik, dalam hukum persaksian itu ada yang namanya adil syahadah. Ya. Syahadatu adlin. Fastashidu fashidu dzawai adlin minkum dalam Al-Qur'an ini tidak. Dan persaksikanlah dzawai adlin, orang yang punya adil. Adil di sini bukan maknanya adil. Bukan maknanya orang yang bisa membagi dengan baik, bukan. Adil di sini adalah lawan dari kata fasik. Jadi adil di sini lawan dari kata apa? Fasik. Dalam artian di sini bi adli syahadah adalah orang yang layak untuk melakukan persaksian. Layak untuk melakukan apa? Persaksian di depan hakim.
Siapa yang layak melakukan persaksian? Syaratnya yang pertama dia adalah orang balik. Maka kalau yang bersaksi anak-anak kan nggak mungkin diterima kesaksian arah-arah. Yang kedua akil, berakal. Kesaksian orang gila nggak mungkin diterima. Ya, jadi ini adli syahadah yang pertama apa? Berakal. Kemudian balik, kemudian apa? Berakal. Yang ketiga dia adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Maka kalau persaksiannya adalah yang menyaksikan adalah perempuan, maka tidak diterima oleh hakim. Hakim nggak boleh menerima persaksian perempuan untuk ketetapan bulan. Ya. Kesaksian perempuan itu diterima untuk hal-hal yang sifatnya memang khusus perempuan. Seperti apa contohnya? Seperti kesaksian kelahiran. Ya. Iya, iki anak iki misalkan. Kan harus ada yang mempersaksikan. Iya, kalau zaman dulu ya. Mana buktinya? Mana saksinya? Maka di sini boleh perempuan karena orang yang nulungi bayi dan seterusnya kan ya perempuan. Tapi kalau yang lainnya dalam masalah agama, perempuan nggak boleh menjadi saksi. Kemudian yang ke berapa tadi? Balik, berakal, laki-laki. Kemudian dia orang merdeka. Maka kalau budak yang bersaksi tidak diterima. Kemudian yang terakhir yang kelima, ya balik, berakal, laki-laki, orang merdeka, ya orang merdeka. Kemudian yang terakhir adalah dia bukan orang fasik. Dia bukan orang fasik. Kemudian orang ini yang punya 5 syarat yang disebut dengan adli syahadah, itu 5 syarat tadi ya. Dia bersaksi di depan orang lain, maksudnya orang lain berarti hakim, maka ketetapannya berlaku bagi keumuman manusia. Ya, maksudnya beliau mengatakan wahidin, cukup 1 orang saja. Ya. Cukup 1 orang saja. Wa in kana ra'i hadidal basari, ya, meskipun yang melihat itu adalah orang yang tajam pandangannya. Ya. Naqalahu Suwaifi an Shibramilsi, ya. Dan di sini beliau menyampaikan kesaksian hilal Ramadan itu hakim boleh menerima meskipun yang bersaksi cuma 1 orang. Jadi secara asal nih. Kalau misalkan di Indonesia secara asal nggak ada yang melihat, cakung tok sing delok misalkan. Kemudian pemerintah menetapkan puasa sesuai penglihatan di cakung, boleh. Secara hukum fikih boleh. Tapi pemerintah dengan mencari kehati-hatian. Maka nunggu yang lain dulu. Tapi secara asal masuknya bulan Ramadan yang bersaksi cuma 1 orang boleh diterima. Ya. Beda dengan bulan lain. Kalau bulan lain dipersyaratkan minimal 2 orang. Nggak boleh cuma 1. Minimal 2 orang. Dan beliau mengatakan qala wala budda min hukmil hakim. Ini penjelasan beliau. Dan harus dengan hukum dari hakim, ketetapan dari hakim, bihi dengan hilal tersebut. Fala yakfi mujarradu syahadatil adli. Maka tidak cukup hanya ada kesaksian seorang yang adil. Ada orang adil bersaksi, hakim nggak menetapkan, ya nggak akan bisa berlaku umum. Nggak bisa berlaku umum. Jadi ya harus ada hakim di sini. Harus ada hakim di sini, maknanya pemerintah setempat. Gitu. Wa kharaja bil adli al fasik. Beliau kemudian memberikan catatan untuk adli syahadah. Fa kharaja bil adli al fasik. Maka tidak termasuk dengan ucapan kita adil tadi al fasik, orang fasik. Orang fasik bersaksi nggak boleh hakim menerima. Ya. Wa kharaja bi adli syahadah, dan tidak termasuk dalam ucapan kita adli syahadah adlur riwayah. Nah, ada adlu syahadah, ada adlur riwayah. Adlu syahadah lebih ketat daripada adlur riwayah. Riwayah itu berarti hanya mengabarkan. Syahadah itu mempersaksikan, beda ya. Karena kalau syahadah itu nanti ketetapannya di dalam ya hakim. Kalau riwayah kan nggak harus ke hakim kan. Nah, adlu riwayah apa bedanya? Bedanya di 2 hal. Bedanya kalau adlu riwayah yang pertama tidak dipersyaratkan, bukan 2 hal ya. Iya 2 hal lah. Tidak dipersyaratkan orang merdeka. Makanya beliau mengatakan ka'abdin, seperti budak. Budak pun boleh. Ya. Tapi adlu riwayah dalam artian dia masuk kategori adlu riwayah. Tapi di sini dalam masalah ketetapan hilal Ramadan enggak boleh adlu riwayah, harus adlu syahadah. Yang kedua adalah wamro'atin. Jadi tidak dipersyaratkan laki-laki kalau adlu riwayah. Ya, tidak dipersyaratkan laki-laki. Maka misalkan ada orang meriwayatkan hadis,
perawinya budak. Apakah sah? Sah. Hadis perawinya apa? Budak. Sah, sah. Hadis perawinya perempuan, tambah sah lagi. Sah. Tapi kalau kesaksian, maka nggak boleh. Dan di sini bi adli syahadah, bukan adli riwayah. Maka kalau kesaksiannya budak atau perempuan ditolak. Ya. Di sini masalah berikutnya. Ya, ada satu masalah. Apa itu? Orang adil, non fasik ya, non fasik. Itu dilihat dari apa? Ya. Apakah harus diketahui atau bagaimana? Beliau mengatakan, wa takfil adalatu dhahiratu, dan cukuplah adil yang sifatnya dhahirah. Apa yang dimaksud dengan dhahirah? Wa hiyal muradatu, yang dimaksud dengan bil mastur, dengan orang yang mastur. Apa mastur itu? Mastur itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya. Jadi iya, tidak diketahui kefasikannya. Jadi tadi adil itu kan non fasik ya. Apakah syaratnya dia itu non fasik harus ada saksi lain yang menyaksikan dia memang orang non fasik? Nggak harus. Selama dia muslim tidak diketahui kefasikannya, maksudnya nggak ada orang lain yang ngomong, "Loh, dia orang fasik." Dia diterima. Itu yang dimaksud dengan adil atau adalah dhahirah. Secara dhahirnya. Ya, dia muslim. Muslim hukum asalnya dia non fasik. Selama tidak ada orang yang mengatakan dia itu fasik. Kemudian beliau mengatakan, masalah lain ini. Wa idza sumna kalau dalam pembahasan ini atau dalam kitab fikih ya biasa ya, ada permasalah gitu. Masalah berikutnya, wa idza sumna bi ru'yati adlin, jika kita sudah puasa dengan penglihatan orang yang adil, salasina yauman 30 hari. Taruhlah masuknya Ramadan sudah dengan ru'yah. Kita puasa ru'yah Syawal di akhir Ramadan enggak terlihat. Enggak terlihat hilal Syawal, belum terlihat. Maka harus melengkapi 30-an. Setelah kita sudah tet 30. Ya, kok gorong ono hilal Syawal. Tanggal 30 kan ono hilal Syawal. Terus ya apa? Belum mengatakan. Wa idza sumna bi ru'yati adlin salasina yauman. Jika kita sudah puasa dan landasannya dengan ru'yah adil syahadat tadi 30 hari Ramadan, aftorna, kita harus Idul Fitri. Apapun yang terjadi. Dan bahkan beliau mengatakan wa illam narol hilal, meskipun kita belum melihat hilal Syawal. Jadi ini wis 30 Ramadan gak usah ndelok maneh. Menis otomatis pasti mutlak. Mutlak Syawal. Mas yo gak ketok, mas yo gak ono mendung. Kudu ya. Walam yakun ghaimun, dan tidak ada, makanya beliau dan tidak ada mendung. Meskipun cuaca cerah dan tidak terlihat hilal Syawal, tetap harus besok tanggal 1 Syawal. Ya, wala yaridu luzumul iftar biwahidin. Ya. Dan tidak ada keharusan berbuka biwahidin, maksudnya biwahidin ini dengan kesaksian lagi gitu ya, dengan kesaksian satu orang lagi li thubuti dzalika dhimnan. Karena hal tersebut sudah tetap secara umum, maksudnya secara keumuman. Karena kalau sudah 30 otomatis sudah nggak mungkin kan. Nabi mengatakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza gitu kan. Jadi bulan itu ya 30 atau 29 gitu. Ini Bang. Baik. Dan beliau ini kaidah. Ya, kaidah mungkin iso pakai kita. Id syai'u yathbutu dhimnam ya. Bima la yathbutu bihi aslan. Karena sesuatu itu tetap, karena dia mengikut gitu ya, mungkin bisa dimaknai juga mengikut ya. Dia itu ditetapkan karena mengikut bimalayah butuh bihi aslan, dengan sesuatu yang dia tidak ditetapkan sendiri secara asal. Ya. Jadi kadang kalau dia sendiri bukan mengikut, dia dihukum nggak boleh. Orang kan nggak boleh misalkan hilal Syawal tapi gak ada hilalnya. Ya. Syawal misalnya 1 Syawal tapi nggak ada hilal Syawal, padahal nggak ada apa? Nggak ada awan, kan nggak boleh harusnya. Tapi kok kenapa di sini boleh? Karena ini sudah mengikut. Karena nggak mungkin 30 dan besok tanggal 31 nggak mungkin. Ya, terus ini tak waca Andre ya. Bengko awan ono sing kalimat sing awakmu gak ngerti artinya apa, kurang jelas tanda nono ya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yathbutu ramadhanu, bahwasanya tetap Ramadan fa'ilnya bisyahadatil adli, dengan kesaksian satu orang adil.
Wa indallal hisabul qat'i, meskipun menunjukkan perhitungan yang pasti ala adami imkani ru'yatihi, atas ketidakmungkinan melihat ru'yah, melihat hilal, ya. Atas ketidakmungkinan melihat hilal. Kama naqala Ibnu Qasim, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qasim anir Romli, dari Imam Romli, wa huwal mu'tamad, dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Khilafan, berbeda halnya lima naqalahul Qalyubi, dari apa yang dinukil oleh Al-Qalyubi. Ya, Al-Qalyubi yang nulis Hasyiah Qalyubi. Sing kitabe sing riya ambiria tiga nagil nang Hasyiah Qalyubi. Fa innahu dhaifun, maka itu pendapat dhaif. Fal yahfad, maka hendaknya engkau ingat ini. Qala dzalika kulluhu au qala dzalika kullahu al-Madabigi. Berkata semua ini al-Madabigi, Imam al-Madabigi. Masalah lain sekarang. Ini satu masalah ya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika ahli falak menetapkan hari ini nggak mungkin bisa orang lihat ru'yah. Nggak mungkin bisa orang ru'yah hilal. Nggak mungkin bisa. Terus ternyata ketika melihat semuanya sama-sama melihat, kok hilal terlihat? Apakah kita mengikuti pendapatnya ahli falak yang mengatakan ini nggak mungkin dilihat hilal? Nek ono sing noto iku berarti motone ono bermet apa talensane gitu. Tapi orang-orang melihat ada hilal. Maka bagaimana? Wa alam annahu yathbutu Ramadan bi syahadati adl. Wa indallal hisabul qat'i ala adami imkani ru'yatihi. Ketahuilah, Ramadan itu tetap ditetapkan dengan kesaksian satu orang saja yang lihat. Meskipun apa? Meskipun hisab qat'i. Hisab qat'i itu ilmu hisab yang pasti itu meniadakan kemungkinan untuk ru'yah hilal. Jadi mana yang diambil? Yang diambil di sini adalah kita tetap bergantung pada ru'yah. Meskipun ahli falak semuanya semuanya mengatakan enggak mungkin. Ya enggak, ikut ru'yah. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan beliau mengatakan naqala Ibnu Qasim anir Romli wa huwal mu'tamad. Dinukil oleh Ibnu Qasim di sini Al-Abadi, itu Ibnu Qasim sing nulis Fathul Qorib ya. Tapi Ibnu Qasim Sahibul Hasyiah. Anir Romli, dari Imam Romli. Dan ini pendapatnya Imam Romli. Wa huwal mu'tamad nih jare Mbah Nawawi Banten, dan dia ada mu'tamad, pendapat mu'tamad. Wa khilafan, berbeda halnya lima naqalahul Qalyubi. Apa yang dinukil oleh Qalyubi? Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau hisab qat'i menetapkan tidak mungkin bisa dilihat hilal, terus kok ada yang lihat hilal, maka yang diambil adalah hisab qat'i. Yang diambil adalah hisab qat'i. Ya. Kenapa? Karena hisab qat'i itu berlandaskan pada landasan ilmu pengetahuan alam yang sudah diteliti. Ya. Kalau ru'yah itu kan lewat tepak-tepakan ya kan. Ini kan ilmu falak kan sudah diteliti ilmu itu. Jadi kalau orang mengatakan nggak mungkin terlihat, ya nggak mungkin secara ilmu falak. Tapi dengan syarat itu memang pasti, dan itu pendapatnya jumhur ilmu falak. Berbeda misalkan dalam ilmu falak, ulama falak pun berbeda pendapat. Nek derajat sami ini mungkin ketok taga. Nah itu kita pasti sudah semuanya sepakat, semuanya pasti ru'yah. Tapi kalau hampir jumhur, ya, hampir menjadi kesepakatan ahli falak, itu nggak mungkin. Maka kita ambil ahli falak. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Dan di sini kita tahu Mbah Nawawi Banten lebih mengikuti pendapatnya Imam Romli. Ya. Jadi di sini ada khilaf, mazhab sendiri, mazhab Syafi'i ada khilaf. Ya. Oleh karena beliau mengatakan fa innahu dhaif, itu pendapat lemah, kata Mbah Nawawi Banten. Fal yafat, maka hendaknya dihafal. Qala dzalika kullahu al-Madabigi. Baik. Beliau mengatakan qala al-Marghini, ya, berkata al-Marghini, wa dalilul iktifa fi thubutihi bil adl wahid. Dan dalilnya mencukupkan diri dalam ketetapan Ramadan, thubuti Ramadan bil adl wahid, dengan satu orang adil. Dalilnya apa? Katanya tadi kalau
ketetapan ru'yah bulan itu harus 2 orang adil kan itu. Tapi kenapa khusus Ramadan kok cukup 1 saja? Dalilnya apa? Masahha an Ibnu Umar. Apa yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan akhbartu Rasulullah. Aku mengabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni ra'aitul hilal. Aku melihat hilal. Ibnu Umar dhewean iki. Saya melihat hilal. Fasoma maka Nabi ikut puasa. Wa amaron nasa dan beliau memerintahkan manusia bisyamihi untuk puasa juga. Bisyamihi bisyami Ramadan. Ya, untuk puasa. Jadi Nabi menetapkan masuknya Ramadan dengan kesaksian 1 orang. Siapa itu? Ibnu Umar. 1 orang saja. Makin menjadi dalil. Qauluhu dan sabda Nabi, ucapan Ibnu Umar, akhbartu Rasulullah, aku memberitahu Rasulullah, bilafdzil syahadah, dengan lafaz syahadah. Ya maksudnya asyhadu anni ra'aitul hilal. Ya, asyhadu. Kalau orang bersaksi itu harus ada kata asyhadunya. Ya, asyhadu. Ya. Atau bisa ana syahidun. Pokoknya dengan apa jenenge? Kalimat syahid, syahidah asyhadu. Wa yakfi fi syahadah dan cukup dalam syahadat itu dan persaksian asyhadu anni ra'aitul hilal. Aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Wa in lam yakul meskipun tidak ditambahi mengatakan wa inna ghadan min Ramadan dan besok sungguhnya dari Ramadan. Jadi cukup misalkan orang ketika persaksian depan hakim dia mengatakan cukup asyhadu anni ra'aitul hilal atau asyhadu anni ra'aitul hilal Ramadan. Itu cukup. Meskipun enggak usah ditambahi ya dan besok adalah tanggal 1 Ramadan. Enggak perlu itu, enggak masalah. Yang penting persaksi dan persaksian berhubungan dengan melihat hilal. Wal makna fi thubutihi dan makna dari penetapan Ramadan bil wahidi dengan 1 orang al ihtiyatu sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, makna berarti di sini makna di sini kita artikan hikmah. Hikmahnya apa? Kok tetap ditetapkan Ramadan dengan kesaksian 1 orang? Hikmahnya adalah al ihtiyatu sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Taib lisaum untuk puasa. Wa mithlu dan semisalnya sairul ibadat ya. Yang lainnya dari ibadah-ibadah kal wukufi ya seperti wukuf binisbah li hilali dzulhijjah ya dihubungan dengan hilal dzulhijjah. Wa hiya syahadatu hisbah. Ya dan dia adalah syahadatu hisbah. Syahadah hisbah itu adalah syahadah kesaksian tanpa diminta. Itu syahadatul hisbah. Jadi ono wong marang-marang hakim bersaksi ya. Ya, itu namanya syahadatu hisbah. Bikasril ha dengan mengkasrahkan ha la marjuwa biha. Yang tidak diharapkan dengan syahadatnya thawabud dunya atau thawabat dunya. Pahala dunia atau balasan dunia. Fala tahtaju ila sabakin au ila sabaki dakwah. Maka tidak membutuhkan kalau syahadah hisbah itu kepada sabaki dakwah, sabaki pendahuluan dakwah dari tuduhan. Ya, dari tuduhan. Kalau kita ini belajar apa jenenge? Takrib. Masalah persaksian. Kapan orang itu harus bersaksi? Kan di pengadilan kan mesti ono tertuduh, ada penuduh kan gitu ya, penuduh. Nah, kapan mulai persaksian? Mulai persaksian itu ketika si penuduh nggak bisa bawa dalil, nggak bisa bawa bukti, baru dia suruh bersaksi. Nah itu bukan syahadah hisbah, karena dia memang yang jadi dikongkon gitu loh, nih kayaknya haknya misalkan lepas, ya memang disuruh. Tapi syahadah hisbah itu apa? Syahadah yang sifatnya aku maju kemudian Pak Hakim saya mau bersaksi, itu syahadah hisbah namanya, syahadah hisbah. Nah kalau dalam masalah ibadah seperti ini ya sifatnya memang syahadah hisbah kan nggak mungkin diminta, kecuali kalau misalkan diutus ya, diutus dikasih sangu misalkan baru bukan syahadah hisbah gitu. Mungkin masalah terakhir ya. Qala al-Madabigi, berkata al-Madabigi, walau raja'a an syahadatihi ba'da syuru'ihim fi shaum. Masalah ini menarik. Taruhlah hakim sudah menetapkan besok puasa dengan landasan atau dengan dasar ru'yah ahli falak cakung. Besok orang sudah puasa. Besoknya juga orang ahli falak cakung membuat konferensi pers.
kemarin itu sepertinya bukan hilal Ramadan. Wah, Ini masalah menarik. Beliau mengatakan, walau roja, dan kalaulah roja kembali di sini maknanya menarik an syahadatihi dari kesaksiannya. Ba'da syuru'ihim, ketika mereka memulai syuru' maksudnya memulai ya. Ba'da syuru'ihim, ketika setelah memulai orang-orang, him kembali anas manusia, fisaum dalam berpuasa. Ya, au ba'du. Ya, atau setelahnya. Au ba'da hukmil hakim, atau setelah ketetapannya hakim. Ya. Ya. Walau qabla syuru'ihim, kalau sebelum memulainya mereka manusia, sebelum mulai puasa, lazimahum as-saumu, maka mengharuskan mereka untuk berpuasa. Jadi di sini ada dua gambaran ya. Gambaran yang pertama, kesaksian sudah diterima, orang sudah mulai puasa. Si saksi menarik kembali persaksiannya. Orang-orang gimana? Apakah terus dibatalkan tengah hari? Enggak, tetap lanjut. Gambaran pertama. Jadi itu gambaran pertama, wala raja'an ba'da syuru'ihim fi shaum. Kondisi yang kedua, orang belum mulai puasa, tapi hakim sudah menetapkan sesuai dengan penglihatan orang tadi yang menarik. Ya, orang tadi yang menarik itu. Selama hakim tidak membatalkan ya. Selama hakim tidak membatalkan. Kemudian si ini menarik, tapi hakim nggak membatalkan, maka juga tetap harus puasa. Tetap juga harus puasa. Itu yang kata beliau. Jadi yang pertama kondisinya ba'da syuru'ihim fi shaum titik. Au kondisi kedua ba'da hukmil hakim walau qabla syuru'ihim. Dua kondisi. Apa dua kondisi hukumnya? Lazimahum as-shaum. Mengharuskan mereka untuk apa? Puasa. Kemudian beliau mengatakan wa yuftiruna bi itmamil iddah, dan mereka berbuka dengan menyempurnakan hitungan. Dengan menyempurnakan apa? Hitungan. Namanya hitungan Ramadan. Ya, dengan menyempurnakan hitungan Ramadan. Wa in lam yarau hilal syawal, meskipun mereka tidak melihat hilal Syawal. Dalam artian ya ketika ketika masuk kan mereka tetap harus puasa kan gitu ya. Maka di sini ketika mereka tetap puasa, maka ya setelah itu Ramadannya digenapkan 30 hari. Ramadannya digenapkan 30 hari. Sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai apa? Bentuk kehati-hatian. Ya, misalnya kalau Ramadannya digenapkan 30 hari, taruhlah ya memang salah gitu kan. Jadi kan masih ada backup-nya gitu loh, masih ada backup-nya. Karena satu bulan kan minimal kan 29, karena mungkin 28. Minimal 29. Jadi dikenakan 30 hari. Demikian Allah taala sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain.